Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ ya. Kita sudah memasuki semester 2 saat ini, dan untuk materi di semester 2 yang bab yang pertama adalah tentang penelitian sosial ya. Penelitian sosial itu yang terdiri dari rancangan, kemudian pelaksanaan, dan juga membuat laporan hasil penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rancangan penelitian sosial. Penelitian sosial sendiri itu terdiri dari dua kata ya, penelitian dan sosial. Penelitian mungkin kalian bisa mendefinisikan sebagai mencari tahu atau membuktikan, yaitu semuanya benar ya. Karena dalam kehidupan sosial itu banyak sekali gejala-gejala sosial yang terjadi, dan dalam realitasnya bisa memberi pengaruh positif ataupun negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dan untuk menghindari gejala sosial itu tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, maka perlu adanya antisipasi. Dalam hal ini, ilmu sosiologi dipelajari untuk mengantisipasi munculnya berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh berbagai faktor sosial tersebut, yaitu dengan cara mengungkapkan serta mempelajarinya secara ilmiah. Inilah yang disebut proses mempelajari gejala sosial secara ilmiah, itulah yang disebut dengan penelitian sosial. Alur berpikir dalam penelitian itu disebut dengan nalar ya. Nalar atau penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Dengan kemampuan bernalar yang kemudian dikomunikasikan dalam bahasa manusia, mampu menemukan pengetahuan yang benar. Ciri-ciri penalaran itu adalah logis dan analitis. Logis artinya sesuai dengan logika ya, dengan kalau analitis ya sifatnya analisis, bersifat analisis. Analisis itu menjelaskan. Jenis penalaran ada dua macam, yaitu penalaran deduksi dan induksi. Kalau penalaran deduksi atau berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Di sini contohnya misalnya ada pernyataan manusia adalah makhluk sosial. Pernyataan kedua, Budi adalah manusia. Jadi disimpulkan bahwa Budi adalah makhluk sosial karena Budi itu manusia gitu. Jadi yang bersifat umum dulu, baru ke kesimpulannya sifatnya khusus. Kebalikannya dari deduksi adalah induksi. Kalau induksi itu metode berpikir yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Di sini ada juga contohnya. Misalnya singkapnya, orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Kemudian objektivitasnya, orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Oh, ini singkap itu nama singkap, Auwitipits, Chayanem itu semuanya adalah orang asmat ya. Singkap orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, berambut keriting. Auwitipits juga sama. Auwitipits itu orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Chayanem juga sama. Chayanem orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Maka dari
peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Ini kan khusus Asian Cup, ini khusus si Owitipids, ini si Cheyenne gitu ya. Jadi ditunjukkan pada yang lebih spesifik, lebih khusus. Dari ketiga pernyataan khusus tersebut disimpulkan bahwa orang asmat itu mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Karena ketiga orang yang tadi disebutkan, Asian Cup, Owitipids, ini nama-nama orang ya, dan Cheyenne itu adalah orang asmat dan karakternya sama, badan tegap, hidung mancung, berambut keriting. Terus sekarang kita langsung membahas tentang penelitian ya. Penelitian kita bisa menyebutnya dengan riset. Nah, riset itu berasal dari dua kata. Bahasa Inggrisnya research ya, search gitu. Research berasal dari kata re dan search. Re itu kembali, search itu menemukan. Berarti penelitian kalau dilihat dari asal usul kata artinya menemukan kembali, mencari kembali. Search itu bisa menemukan, mencari gitu. Mencari kembali itu pengertian dari penelitian berdasarkan dari asal usul kata ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan penelitian. Penelitian adalah yang pertama, pengertian dari penelitian. Penelitian itu adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti sesuai prosedur ilmiah tertentu. Yang kedua, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data. Yang ketiga, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kita lihat yang pertama. Penelitian usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya ya. Dilakukan secara sadar dan teliti melalui prosedur ilmiah. Jadi ada kesimpulan, tetapi kesimpulan itu tidak harus melalui langkah-langkah ilmiah terlebih dahulu ya. Diteliti berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan secara ilmiah untuk melakukan penelitian. Yang kedua, aktivitas ya. Penelitian itu adalah aktivitas. Aktivitas itu kegiatan ilmiah, dan tentu saja harus menggunakan metode-metode yang sudah ditentukan secara ilmiah ya. Dan juga sistematis itu artinya melalui langkah-langkah yang sudah ditentukan. Ada langkah-langkahnya ya, tidak, dan itu harus berurutan langkah-langkahnya. Itu artinya sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan-dugaan sementara ya terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris. Dunia empiris itu dunia nyata, dunia kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan sosial, dan ini dilakukan melalui pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dengan cara wawancara, kalau dalam penelitian sosial ya, bisa melalui wawancara atau menyebarkan angket, atau melalui observasi, pengamatan. Observasi itu pengamatan. Dan yang ketiga, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara
terencana. Jadi penelitian harus direncanakan terlebih dahulu, dilakukan dengan cara sistematis, melalui langkah-langkah yang tersusun, yang sudah ditentukan gitu ya, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Penelitian itu ada syaratnya ya, ada 3. Yang pertama, dilakukan dengan sistematis, melalui langkah-langkah tertentu. Tadi sistematis itu melalui langkah-langkah tertentu ya, jadi langkahnya itu harus berurutan, membuat perencana terlebih dahulu, menentukan topik, judul, kemudian direncanakan terlebih dahulu, mencari datanya dengan cara apa, dan terus terencana ya, ada perencanaan tertentu, merencanakan apa yang akan diteliti, merencanakan bagaimana langkah-langkahnya, siapa saja nanti yang akan dijadikan sumber data, misalnya yang diwawancarainya siapa, itu harus direncanakan. Kemudian mengikuti prosedur ilmiah, jadi tidak asal meneliti saja, ada langkah-langkah ilmiahnya ya. Penelitian ada beberapa jenis. Yang pertama adalah penelitian dasar berdasarkan tujuannya. Ya, berdasarkan tujuannya, penelitian itu terdiri dari 3 macam ya. Tujuannya yaitu penelitian dasar. Ini bukan berdasarkan tujuannya, tetapi berdasarkan hasil yang ingin dicapai ya. Hasil penelitian dasar dan terapan. Dan nanti ada lagi, sebetulnya ada penelitian evaluasi. Penelitian dasar itu atau disebut dengan basic research ya, adalah jenis penelitian yang mempunyai kegiatan utama mengumpulkan informasi untuk menyusun konsep dan kehubungan ya. Jadi serta penjalinan teoritis untuk menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian dasar. Jadi penelitian dasar itu tujuannya menemukan sesuatu hal yang menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Misalnya di sini penemuan Einstein dengan teori relativitasnya. Kemudian penelitian terapan adalah jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan informasi untuk membantu usaha. Jadi di sini kalau penelitian dasar atau penelitian basic itu mudahnya begini ya. Penelitian yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru, pengetahuan atau ilmu baru gitu ya, tapi tidak untuk diterapkan ke dalam kehidupan sosial. Kalau penelitian terapan gunanya itu bisa diaplikasikan atau dipakai untuk memecahkan masalah sosial itu ya. Kemudian berdasarkan metodenya historis, eksperimen, dan observasi. Nah, penelitian historik itu artinya sejarah ya. Histori itu sejarah atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Jadi penelitian historis itu penelitian yang berusaha mengkaji peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Kalau eksperimen itu kan artinya percobaan ya. Penelitian eksperimen itu jenis penelitian yang memanipulasi, mengatur, merekayasa, atau mengontrol situasi alamiah
dengan situasi buatan. Ada unsur percobaannya. Kalau observasi atau survei, penelitian yang tujuannya memperoleh informasi yang sama atau sejenis dari berbagai kelompok atau orang dengan angket atau wawancara. Jadi mengamati secara langsung. Pengamatan, kemudian mengadakan wawancara, juga menyebarkan angket, itu observasi. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan pemberian informasi, ada penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi. Ya. Penelitian eksploratif atau eksplorasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi informasi mendasar tentang masalah yang masih jarang bahkan belum pernah diteliti. Nah, eksplorasi mencari tahu. Eksplorasi itu artinya mencari tahu. Kalau deskriptif itu berupaya menyajikan atau melukiskan lebih lanjut informasi suatu masalah. Sedangkan eksplanasi atau eksplanatif, penelitian yang berupaya menganalisis hubungan variabel-variabel yang diteliti. Hasil dua penelitian sebelumnya mendasari penelitian eksplanatif ini. Bisa membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu data-datanya itu tidak bisa menggunakan angka, seperti misalnya pendapat seseorang, ya, kita meneliti tentang persepsi seseorang terhadap pergaulan bebas remaja misalnya, ya. Jadi nanti datanya itu bersifat kualitatif, berupa penjelasan-penjelasan, tidak ada angka-angkanya. Kalau data kuantitatif itu menggunakan angka-angka, misalnya tingkat pendapatan. Misalnya di sekolah diadakan penelitian tingkat pendapatan orang tua siswa. Nanti kan ada angka misalnya 100.000, 500.000 per bulan dan lain sebagainya, itu angka-angka, ya. Jadi kualitatif tidak menggunakan angka-angka, kalau kuantitatif itu menggunakan angka datanya. Berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian ada di laboratorium, lapangan, dan perpustakaan. Kalau laboratorium seperti penelitian kimia, biologi, itu menggunakan alat-alat laboratorium yang ada mikroskop, kemudian menggunakan cairan kimia dan lain sebagainya. Kalau lapangan seperti penelitian sosial itu biasanya di lapangan. Misalnya kita akan meneliti, lapangan bukan berarti lapangan olahraga gitu, ya. Misalnya kita akan meneliti para pedagang, tentu lapangannya itu adalah di pasar, ya. Misalnya meneliti objeknya siswa, lapangannya itu adalah di sekolah. Kalau penelitian perpustakaan, ya di suatu tempat yang namanya perpustakaan, jadi mencari literatur yang ada di perpustakaan. Rancangan penelitian. Pada umumnya rancangan penelitian itu terdiri dari 8 bagian besar. Penelitian terdahulu, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metodologi penelitian. Di dalam melakukan penelitian, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan topik, ya.
Menentukan topik penelitian. Topik adalah pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Penetapan topik dalam penelitian itu sangat penting karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dan dapat menegaskan batasan masalah yang dapat membantu mengarahkan dalam menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, topik penelitian itu harus sesuai dengan minat peneliti. Jadi peneliti itu harus tertarik dulu dengan masalah yang akan ditelitinya. Kenapa demikian? Supaya dalam melakukan penelitian itu lebih bersemangat ya. Kalau kita tidak tertarik, tentu tidak akan semangat untuk mencari tahunya. Dan juga harus sesuai dengan bidangnya. Misalnya kita melakukan penelitian sosiologi, tentu saja objeknya yang diteliti adalah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Topik yang dipilih harus topik yang bisa diteliti. Kalau tidak bisa diteliti ya tidak bisa dijadikan topik penelitian. Datanya juga cukup tersedia, jadi dalam mencari data itu kira-kira mudah ya. Kemudian memiliki kegunaan praktis, bermanfaat dan penting untuk diteliti. Jadi penelitian itu harus mencari topik yang ada manfaatnya untuk dan juga penting. Sini ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sekilas. Kalau yang disebut kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka ya, kalau kualitatif tidak berkaitan dengan angka-angka. Ciri-ciri penelitian kuantitatif: ada intervensi terhadap subjek. Data berupa angka ya di sini ya. Yang paling pentingnya adalah dalam kuantitatif itu data berupa angka. Subjeknya banyak, terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk menjaga objektivitas penelitian. Jadi tidak ada kedekatan antara peneliti dengan subjek. Jadi dalam penelitian sosial kan yang menjadi objek penelitian itu tentu saja manusia ya. Analisis data setelah data terkumpul, jadi ada proses analisisnya. Jadi kalian jangan mengira di dalam sosiologi itu tidak ada matematikanya. Di sini dalam penelitian sosial, analisis data itu menggunakan, terutama dalam penelitian kuantitatif ya, itu menggunakan rumus-rumus tertentu ya. Jadi seperti statistik ya, mungkin kalian pernah di dalam matematika itu mempelajari median modus, itu digunakan dalam penelitian kuantitatif dan dalam penelitian sosial ya. Kalau di dalam pendekatan kualitatif, ciri-cirinya sifatnya alamiah, data penelitian bersifat deskriptif ya, jadi berupa keterangan-keterangan tidak angkanya. Subjeknya juga terbatas. Biasanya yang diwawancari cuma sedikit, kalau kebanyakan nanti laporan penelitiannya kepanjangan, ngayai gitu. Kemudian kontak personal secara langsung, jadi misalnya seperti wawancara itu kan langsung berhadapan, langsung ngobrol gitu. Analisis data dilakukan secara induktif. Tadi masih ingat induktif itu apa? Dari sifat-sifat yang bersifat, hal-hal yang bersifat di sini tadi yang cara nalar induktif deduktif, coba ya. Nah ini induktif, induksi, bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Selanjutnya, dalam memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Yang pertama, subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam
sebuah penelitian. Jadi kalau kita misalnya meneliti tentang siswa SMA Negeri 1 Sindangwangi, yang menjadi subjek itu tidak misalnya dengan melakukan wawancara atau menyebarkan angket gitu ya. Kan tidak semua, karena misalnya siswa SMA Sindangwangi itu ada 500 orang, tidak mungkin diambil semuanya. Jadi tidak mungkin diwawancarai semuanya. Maka diambillah sampel. Misalnya dari tiap kelas itu 5 orang gitu ya. Sampel sebagai subjek penelitian. Kemudian populasi. Populasi merupakan seluruh elemen atau unit elementer atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi populasi misalnya siswa SMA Sindangwangi. Jadi semua siswa itu adalah populasi, tapi nanti dia untuk mengambil datanya itu hanya diambil beberapa orang saja sebagai sampel. Sampel adalah bagian terkecil dari anggota populasi yang diambil menurut bentuknya itu. Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu sampel. Makin besar sampel yang diambil akan makin besar atau tinggi taraf representativeness sampel tersebut. Jadi kalau semakin banyak sampel yang diambil itu taraf representativeness-nya semakin tinggi. Selanjutnya dalam pengumpulan data. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu artinya data yang diambil langsung dari sampel, dari responden atau sampel, ya misalnya hasil wawancara atau hasil angket atau hasil observasi atau hasil pengamatan ya. Kalau data sekunder itu diambil dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya data tentang jumlah penduduk suatu desa gitu ya. Misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa, itu tinggal sudah dihitung berdasarkan sensus. Misalnya kita mengambilnya dari balai desa gitu, seperti itu. Atau jumlah siswa, misalnya jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya. Orang Bantar Agung ada berapa, orang Balagedok ada berapa, itu sudah ada di sekolah. Itu namanya data sekunder. Kemudian menurut sifatnya, data terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif seperti yang Ibu jelaskan tadi itu tidak berkaitan dengan angka-angka. Jadi sifatnya deskriptif. Kalau data kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka. Menurut sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan eksternal. Internal, data yang didapat dari dalam populasi ya. Kalau eksternal itu didapat dari luar populasi. Itu saja mungkin yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk tugasnya akan di-share melalui Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.